ini, sekarang kita buka buku matematikanya. Jadi keluarkan semuanya. Ya, Bu. Ya, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, tolong ketua kelasnya Timur dipimpin dulu doanya. Siap. Semangat. Sudah berdoa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih ya untuk Imur. Ada yang tidak hadir hari ini? Pusti. Iya. Pusti. Iya. Kenapa dia? Sakit ya, Bos. Tadi kedinginan pulang ya. Ada lagi? Ulfa, Bu. Ulfa juga. Kenapa Ulfa? Tadi dia dapat barang enggak balik-balik, Bu. Alfa berarti ya. Iya, Bu. Bu, ini satu lagi, Bu. Ini juga. Ini Tadi sini. tadi dia ini bukan pelajaran ini, Bu. Pelajaran ini, Bu. Ini pelajaran. Ya, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini ya. Ya, Bu. Tentang Perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, kita semuanya sebelumnya udah belajar tentang perbandingan itu apa ya. Sekarang kita belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Iya, Bu. Untuk perbandingan senilai dan berbalik nilai ini sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam menyelesaikan sebuah bangunan diperlukan beberapa tukang. Nah, jika kita menambah tukangnya, maka rumah tersebut akan selesai dengan waktu yang lebih cepat daripada sebelumnya kan? Iya. Nah, itu salah satu contoh dari perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan senilai, misalnya kita membeli permen. Jika harga 2 permen 2.000, berarti untuk 4 permen harganya 4.000. Untuk 10 permen 10.000. ya, jadi semakin banyak permen yang kita beli, maka semakin banyak juga uang yang kita keluarkan. Nah, sebelum itu kita ingat dulu materi sebelumnya tentang rasio. Masih ingat nggak rasio atau perbandingan? Nah, jadi untuk menyatakan rasio atau perbandingan itu ada 3 cara. Yang pertama dengan pecahan. Di sebelah kanan ada 5 buah jambu dan sebelah kiri ada 10 buah apel. Nah, untuk menyatakan perbandingannya itu bisa dinyatakan dengan 5:10. Yang kedua seperti itu 5.2 10, dan yang ketiga bisa dipisahkan dengan kata. Jadi 5 jambu lebih sedikit dari 10 apel. Nah, selanjutnya pengertian perbandingan yang sudah kita pelajari, yaitu perbandingan adalah kegiatan membandingkan 2 objek atau lebih. Perbandingan pada umumnya dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi nanti misalnya besarannya besar, kita sederhanakan lagi sampai ke bentuk yang paling sederhana. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Ananda sekalian, diharapkan dapat membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan melalui tanya jawab dan penayangan PPT ini dengan tepat. Kemudian, Ananda diharapkan dapat menentukan penyelesaian dari perbandingan senilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan melalui diskusi LKPD dengan tepat. Dan yang terakhir, Ananda diharapkan dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan perbandingan senilai melalui diskusi menggunakan LKPD. Lalu untuk langkah pembelajarannya, untuk pertama, Ibu akan memberikan sebuah permasalahan tentang bagaimana menyelesaikan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Lalu yang kedua, Ananda akan dinilai dari segi sikap dan keterampilan. Jadi nanti mohon untuk memperhatikan Ibu saat mengajarkannya ya. Oke, Bu. Nah, untuk yang ketiga, Ananda akan diberikan LKPD dan dikerjakan secara berpasangan. Jadi nanti satu kelompok terdiri dari 2 anggota saja. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian nanti pasangannya akan menyampaikan hasil dari diskusinya. Pertama kita lihat dulu. Siapa di sini yang suka makan telur? Winnie. Nah, sekarang kita bantu peternak untuk menghitung telur ayamnya ya. Nah, di sini
Pernyataannya, seekor ayam dapat menghasilkan 6 buah telur. Nah, bagaimana dengan selanjutnya? Jika 2 ekor ayam, maka berapa telur yang dihasilkan? 12. Ya, 12 ya. Oke, lanjut lagi. Kalau telur yang dihasilkan oleh 4 ekor ayam, Jadinya 24 butir Butir. telur. Dadar. Jadi di sini ada 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Berapa semuanya? Tadi 6. 6. Oh iya, 6 ya. Jadi 6 ya. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Berapa hasilnya? 24. Nah, lanjut lagi. Jadi, dari ilustrasi yang Ibu tayangkan tadi, maka dapat kita lihat bahwa semakin banyak jumlah ayamnya, maka juga semakin banyak jumlah telur yang dihasilkan. Iya, Bu. Nah, ini menggunakan tabel. Jadi, jika ada seekor ayam, telur yang dihasilkan ada 6. 2 ekor ayam ada 12, 3 ekor ayam ada 18, dan 4 ekor ayam ada 24. Jadi, dari contoh ini dapat kita lihat bahwa perbandingan senilai adalah jika salah satu besarannya semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya akan semakin besar pula, dan begitu sebaliknya. Jadi kalau misalnya ayamnya cuma 2, telur yang dihasilkan cuma 12. 12. Nah, selanjutnya kita membahas tentang perbandingan nilai-nilai ya. Nih, apa yang sedang dilakukan dombanya? Makan Makan bunga, Bu. Makan apa nih? Ya. Jadi diketahui bahwa seekor domba itu dapat menghabiskan rumput dalam waktu 12 hari jika dombanya ada 1. Nah, jika ada 2 ekor domba, maka rumput akan habis dalam waktu 6 hari. Jika ada 3 ekor domba, rumput akan habis dalam waktu 4 hari. Nah, jadi dari ilustrasi tadi dapat dilihat dalam tabel berikut. Jika seekor domba, maka rumput akan habis dalam waktu 12 hari. Perbandingannya 1:12. Kemudian jika ada 2 ekor domba, akan menghabiskan rumput dalam 6 hari, jadi 2:6. Dan 3 ekor domba menghabiskan rumput dalam waktu 4 hari, 3:4. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa perbandingan berbalik nilai itu, jika salah satu besarannya semakin besar, maka nilai besaran lainnya juga akan semakin kecil. Jadi berbalik nilai dari perbandingan senilai yang tadi. Nah, sekarang kita lihat perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel. Nah, untuk perbandingan senilainya, jadi kita misalkan X1 dan X2 untuk jumlah ekor ayam yang tadi, dan telur yang dihasilkan sebagai Y1 dan Y2. Jadi untuk persamaannya, dia X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai, itu dibalik. Jadi X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Nah, selanjutnya menggunakan grafik. Jadi dapat kita lihat di sini. Jika seekor ayam, maka ada 6 telur yang dihasilkan. 2 ekor ada 12, 3 ekor ada 18, 4 ekor ada 24, dan begitu seterusnya. Sehingga jika perbandingan senilai menggunakan grafik, itu akan terlihat grafiknya merupakan garis lurus. Nah, lalu sekarang kita lihat untuk perbandingan. Nah, jika berbalik nilai, dia akan menghasilkan garis lengkung. Nah, ini jika menggunakan persamaan. Jadi kita misalkan X adalah jumlah ayam, Y merupakan jumlah telur yang dihasilkan.
Nah, maka 1 per X jumlah ayamnya per 1, jumlah ayamnya di 1, itu sama dengan Y per 6. Karena Y itu telur yang dihasilkan, hasilnya ada 6. Jadi itu bisa dibuat persamaannya 6X sama dengan Y atau X sama dengan 1 per 6Y. Jadi nanti semakin banyak X-nya, maka semakin banyak juga Y-nya. Nah, ini untuk perbandingan berbalik nilainya. Kemudian sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, jadi Anda semua dapat mengerjakan LKPD-nya ya. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Ini nanti video sekelompok sama Ulfa ya. Ya, Bu. Asih. Banyaknya lagi, Bu. Asih ya. Satu-satu orang udah, satu-satu orang bawa Satu. banget. Iya. Jadi pertama kita lihat dulu di depan ya, di depan AKPD-nya. Di sini ada identitas nama siswanya. Jadi dibuat namanya satu kelompok, misalnya Winnie dan Wanda. Lalu kita lihat juga petunjuk penggunaan LKPD-nya terlebih dahulu. Setelah dibaca, baru kita lihat halaman pertamanya untuk kegiatan 1. Di sini Ananda diminta untuk menyatakan pengertian perbandingan yang sudah Ibu sampaikan tadi pada bagian persepsi. Lalu ada 2 macam perbandingan, dijelaskan juga ya bagaimana 2 macam perbandingan yang baru saja kita pelajari. Bisa? Bisa, Bu. Coba dijawab dulu. Macam-macam, Bu, artinya. Berapa jam? 1 menit aja. Masih mudah ya. Mana pena ya Sekar? Yo. Apa maksud gue? Apa yang dimaksud dengan perbandingan? Ya, apa yang dimaksud dengan perbandingan? Ya, Bu, ini tulis. Perbandingan adalah Winnie dengan Yana. Standar berlima. Perbandingan adalah selesai. Kalau ada kendala, ini kamu belum diisi. Murah kali Pak Wanya 2.000. Minyak sekarang mahal naik. Pernahkah kalian beli bakwan goreng? Pernah tidak? Pernah. Kegiatan satunya udah diisi. Udah. Dia Udah. Iya, Udah selesai kegiatan satunya. Belum. Belum. Ya kan jadi Yana, Bu. ya udah selesai. Sekar dibantu ya nanya ya. Jangan diberinya lagi dia sendiri. Kenapa Intan Anda siap? Udah selesai belum nih yang kegiatan 1? Belum? Sudah katanya, Bu. Sudah Bu. Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 ya? Kemana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 5. 5. Atau buat aja, Bu. Lima masih, Bu. Belum ada yang sendiri. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3. Kelompok 1. Bersih ya. Bersih ya KPD-nya. Sebersih di wajah ibu. Sudah. Nih udah. Udah belum nih yang kegiatan 1? Udah, Bu. Belum ya. Udah, Bu. Kita tunggu temennya dulu ya, Winnie. Ada yang mau ke depan untuk mengerjakan kegiatan 1? Ini Winnie, Bu. 1 lah, Bu. 1. Ya, kelompok 1 lah dulu ya. Boleh tuh, boleh tuh. Oh, Winnie, Winnie. Jam dulu ya. Jam dulu ya. Iya lah. Ini tunggu Winnie. Ini kenyamanannya, Bu. Gak bisa diketik. Ini menurut Winnie ya, Bu. Iya, bagus sekali kalau menurut Winnie. Bukan menurut Kompas kan? Menurut Winnie udah 6 gajah kopi. Memang ini sangat ambisi. Sebelum minyak naik itu sebelum minyak naik. Ibu, Ya, wes, saya kelompok satu permen kan. Aman, Bu. Aman ya. Terima kasih ya Winnie Iya, untuk Bu. jawabannya. Lanjut ke kegiatan kedua. Nih, perhatikan permasalahannya. Pernahkah Anda semua membeli bakwan? Pernah, Bu. Baru tadi pagi ya. Nah, jadi kalau Ananda membeli 2 buah bakwan dengan harga 1.000, berapa yang harus dibayar dengan 6 buah bakwan? 6.000. 3.000. Masih 500 bakwannya. Tahun berapa deh, Bu? Tahun berapa? Ini tahun 2019. Bakwannya sekecil ini, Wan. Sebelum minyak naik nih ya. Belum minyak. Oh iya. Jadi kalau 2 harganya 1.000, maka kalau 6 3.000, Bu. Ini lanjut kerjakan digoreng pakai pasir. kegiatan 2-nya nih. Selesai ya. Aku yang belum lihat itu sih yang balik kenapa sih? Iya, media seperti animator. Apa? Animator. Video pembelajaran dan hasilnya dan lain-lain. Tapi terserah kita sih. Gini Bu, Ada bakwan 6 goreng jadi gini 1.000. Tadi yang ini Kecil kasih Bu. Ya, seperti dalam gitu. Jadi ada 6 goreng bakwan goreng 3.000. berdasarkan masalah diadu. Ya, Kok lain lagi Winnie? iya, masa ini yang dikorban sama aku? Dan ada
Maruk tuh kawan. Maruk adalah coba cari Sama. Gimana kali cari kan? Gimana Intan? seperti ini kan kok. Iya, ada sepertinya sih ya. Oh, ini harus kita misalkan dulu nggak, Bu? Kamu bisa lihat perukatinya? Iya, diminsalkan dulu ya. Iya, seperti ini kan kok. Apa ini dia ini susah nih dibilangin, udah bilang kata ibu tadi misalkan dulu kan. Iya. Buat misalkan X-nya ada apa, Y-nya apa. Jadi kita tahu X itu apa, jadi kayak gini kan langsung aja kan. Jadi siapa yang tahu X itu bakwan atau harganya? Bisa tuh kalau bisa dengan Jaguar sama Jaguar. Yang Tidak sepatu yang dia buat. Iya, tapi ini masih menggunakan tabel juga. atau permennya rasa sih di Coca-Cola. Yang rasa split kok. Tahu ada tapi itu mereknya. Iya itu mereknya Sprite. Sprite mereknya. Tapi pakai Ini namanya split. Ini Udah, Sekar? Udah, Bu. Sekar maju, Bu. Kayak dokter bajunya seperti ini. Bu. Nanti mah tahu ada Ini yang orang lain. kopi itu nak kopi. Dia punya ini bunyinya mana? Teman kopi, memang tak kopi. Bodoh banget kayak orang Bu, saya bertanya lagi, Bu. Jangan tanya lama-lama lagi. Udah tuh kelompok satu. Udah Ya. Intan ini. Nah, tuh ibu lu aja, Bu. Aduh, ibu. Ya Allah. Ini nih. Berarti ubahnya di kopi, ubah aja biar bunyinya. Terima kasih, Bu. kenapa Intan? Sama orang saya yang ada sampai Karena ini masih pasti dia berkali harusnya ini belum pakai itu ya, ini sampai sini aja sampai Ini bersamaan kan? satu akhir baru dia Bersamaan nanti ada nomor 4. Berarti nggak apa-apa. Sudah kedinginan. Gimana, udah siap semuanya? Udah, Bu. Udah. Ada yang mau maju? Yo. Parah, Pio kan pakai nada. Dijawab aja yang A-nya dulu ya, karena yang B-nya nggak muat di layar. Iya. Jadi kalau bakwan gorengnya 2, harga itu 1.000, Bu. Teman-teman yang lainnya perhatikan ya, temannya di depan ada yang biasa.
bakwan gorengnya 6. Cara carinya itu 2/6 sama dengan 1000 per Y. Anggap harga 6 bakwan goreng itu Y dulu, Bu. Jadi kali silang 2Y sama dengan 6 kali 1000, 2Y sama dengan 6000, Y sama dengan 3000. Ya, Bu. Jadi kenapa Vio jawab itu tuh termasuk perbandingan senilai? Karena jika salah satu besaran semakin besar, maka nilai besaran lainnya juga semakin besar, Bu. Oke. Sudah. Jadi jawab dulu ya. Terima kasih ya Vio jawabannya. Untuk yang lainnya gimana dengan jawaban Vio? Apakah setuju? Setuju. Sama jawabannya? Sama. Ada nggak yang jawabannya berbeda? Enggak, Bu. Enggak. Ya, kita berarti lanjut lagi ke kegiatan 3. Ada yang udah selesai nih kegiatan 3-nya? Kata Bu. Siapa yang mau tampil? Iya, Bu. Siapa? Iya, Bu. Cynthia atau Yana nih? Iya aja, Bu. Enggak. Cynthia silakan. Itu diperhatikan ya, untuk di LKPD-nya kan ibu membuat besarannya kali 5. Itu diubah jadi 2 aja biar lebih mudah saat membuatnya ya. Tahu lah. Tahu kan? Baca Vina. Ya, coba dijelaskan dulu Imur jawabannya. Itu yang A, B, dan C-nya dibacakan aja ya, yang di bawah. Berdasarkan pada contoh kegiatan 1, kita memperoleh tabel yang menunjukkan hubungan antara harga gorengan dan banyaknya gorengan yang dapat dibeli. Jadi jika banyak gorengan yang dibeli 2, jadi harganya 1000. Jadi kalau dengan harga 2000, jadi didapat gorengannya 4 buah. Untuk 3000 gorengan didapat 6 buah gorengan. Harga Tiga Ya, 3.000 dapat 6 gorengan. 3.000 gorengan. Jika 4.000 rupiah. Rp4.000 didapat 8 buah gorengan. Dan kalau dengan harga Rp5.000 didapat 10 gorengan. Untuk Rp6.000 didapat 12 gorengan. Jadi coba yang A, B, dan C-nya dibacakan. Untuk yang A berbentuk apakah grafik di atas? Untuk grafiknya, grafik di atas berbentuk grafik lurus. Lalu apakah masalah ini termasuk perbandingan senilai? Ya, masalah tersebut termasuk perbandingan senilai. Lalu yang C, apa alasanmu? Karena jika nilai salah satu besaran semakin besar, maka nilai besaran lainnya juga semakin besar. Terima kasih Imur, di-table dulu temannya. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, ada nggak nih yang lain dari jawaban Imur? Sama, Bu. Sama semuanya, nggak ada yang berbeda? Enggak, Bu. Di titik grafiknya juga nggak berbeda? 12. Oh iya, 12. Beda ya berarti ya sekarang? Iya, Bu. Nah, yang bener emang habis 10, 12 lagi ya. Oke. Sekarang berarti kita lanjut ke kegiatan 4. Tangan aja lah, Bu. Saya nggak mau. Di bawah, Bu. Resuming apa nih? Daripada
Udah, Bu. Udah olah, coba dijelaskan dulu jawabannya kepada teman-temannya ya. Untuk yang lainnya tolong perhatikan olah di depan ya. Iya. Jadi tadi kan udah dibuat sama Ibu, maka berdasarkan perbandingan, karena kita belajar perbandingan senilai, maka berdasarkan perbandingan senilai 2/6 sama dengan 1000 per Y. 2/6 nih banyak kawannya, 2 harganya 1000 dan 6 tadi dimisalkan untuk harga 6 gorengan itu Y. Jadi 2Y sama dengan 6 kali 1000, Y sama dengan 6000 dibagi 2 sama dengan 3000. Jadi harga 6 bakwan adalah 3000. Ya. Terima kasih olah, tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah ya, jadi dari kegiatan yang sudah kita lakukan, ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada yang bisa menyampaikan. Nih, dalam memahami suatu konsep perbandingan senilai ada 3 cara. Apa saja caranya tadi? Nah, itu Yana. Dengan menggunakan tabel, Ya. yang kedua grafik, dan yang ketiga menggunakan persamaan, Bu. Ya, benar sekali. Lalu, dalam menggambarkan grafik suatu perbandingan senilai, bentuk grafiknya itu dapat berupa Garis lurus. garis lurus. Nah, jadi untuk jawaban LKPD tadi, ini juga dapat Anda lihat di sini ya. Nah, untuk jawaban yang satu itu sama dengan yang dijawab oleh Winnie. Jadi yang dimaksud dengan perbandingan senilai itu perbandingan kegiatan membandingkan 2 objek atau lebih. Nah, sedangkan ada 2 buah perbandingan. Yang satu, suatu perbandingan dikatakan perbandingan senilai jika nilai salah satu besarannya semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya juga semakin besar dan sebaliknya. Sedangkan perbandingan berbalik nilai adalah jika salah satu besarannya semakin besar, maka besaran yang lainnya akan semakin kecil. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, ini untuk kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4. Nah, ini masih sama dengan yang tadi ya. Lalu ini kesimpulannya. Jawaban untuk kegiatan 5. Jadi, apa ya tadi kata Yana? Coba diulang lagi Yana semuanya. Jadi dalam memahami suatu konsep perbandingan senilai dapat menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama menggunakan tabel, yang kedua menggunakan grafik, dan yang ketiga menggunakan persamaan, Bu. Dalam menggambar grafik suatu perbandingan senilai, bentuk grafiknya berupa garis lurus. Jadi suatu perbandingan dikatakan perbandingan senilai jika nilai salah satu besaran semakin besar, maka nilai besaran lainnya juga semakin besar. Ya, terima kasih ya Yana. Ini diambil dulu. Nah, jadi dengan berakhirnya kegiatan 5 ini, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita sama-sama tarik kesimpulan terlebih dahulu dari pembelajaran kita. Ada nggak yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Sama seperti Ana. Oh, sama seperti Yana. Ada nggak yang lain menyampaikan dengan caranya sendiri? Ini, Bu. Ayah, ini silakan. Kita tadi belajar perbandingan senilai dan berbalik nilai, Bu. Di mana perbandingan senilai itu jika salah satu besarannya semakin besar, maka nilai yang lainnya juga semakin besar. Nah, untuk yang berbalik nilai, jika salah satu besarannya itu semakin besar, maka nilai besaran yang lain itu akan semakin kecil, Bu. Dan kita juga dapat menggunakan beberapa cara, itu ada 3 seperti yang tadi, Bu, tabel, grafik, dan yang terakhir ada dengan persamaan. Ini ya, udah sampaikan kesimpulan 2 romantik ini. 3 orang ya, ada lagi nggak yang lain mau menyampaikan kesimpulannya? Udah ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini bahwa perbandingan senilai adalah perbandingan yang dimana jika nilai salah satu besarannya semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya juga semakin besar. Seperti apa yang dikatakan Winnie tadi. Kemudian berbalik nilai juga seperti itu. Jika salah satu yang makin besar, maka yang kecil yang lainnya akan semakin kecil. Nah, jadi masalah perbandingan senilai dan berbalik nilai ini dapat diselesaikan dengan 3 cara. Ada tabel, grafik, dan juga persamaan. Sedangkan untuk grafik perbandingan senilai itu akan membentuk garis lurus. Kalau grafik perbandingan berbalik nilai akan membentuk garis melengkung. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Sebelumnya Ibu akan memberikan latihan. Gak usah deh, ini PR aja ya.
Untuk latihan di rumah Ananda, coba dibuka halaman terakhir LKPD-nya. Nah, di sini terdapat 2 buah soal pada latihan. Nah, itu diharapkan dikerjakan di rumah dan pertemuan selanjutnya dikumpulkan ya dengan LKPD-nya juga. Jadi LKPD-nya dibawa pulang aja dulu. Baik, Bu. Bu, tugasnya bikin di sini aja, Bu. Ya, bikin di halaman belakangnya aja biar nggak susah ya. Oke. Boleh kerja kelompok kerjanya, Bu. Boleh sama temannya. Nggak apa-apa. Pembelajaran kita pada hari ini semoga ilmu yang telah kita terima dapat kita amalkan kelak. Untuk ketua kelas dipimpin dulu doanya. Baik, Bu. Siap, Brak. Rumah Brak. Syukur mulai.